Pemirsa, Ramadan dan Lebaran mau berkah bagi banyak pelaku usaha musiman, mulai dari penjual kuliner khas Lebaran, kue kering hingga bisnis parcel dan hampers yang ramai diburu oleh masyarakat. Lalu seperti apa geliat bisnis musiman ini? Selengkapnya dalam Garis Batas. Ramadan dan Lebaran tak hanya menjadi momen ibadah dan berkumpul bersama keluarga, tetapi juga menghadirkan berkah bagi roda perekonomian masyarakat. Berbagai usaha musiman pun bermunculan, mulai dari kuliner khas Lebaran, kue kering, hingga bisnis hampers dan parcel Lebaran. Jelang Idul Fitri, masyarakat pun mulai berburu berbagai hidangan untuk disajikan setiap hari raya. Menu seperti ketupat, opor ayam, dan rendang menjadi sajian yang hampir selalu hadir di meja makan keluarga. Kalau versi saya tuh menu wajib yang harus ada itu sayur godok namanya. Saya orang Betawi ya, kalau Betawi ada sayur godok sama ketupat sama rendang atau semur. Jadi itu pasti opor ya Mbak, opor ayam kampung sama ketupat sama sambal kentang, itu wajib banget. Biasanya ibu saya tuh setiap lebaran pasti buat rendang atau kue, bisa nggak? Kalau kue biasanya nastar sih. Kayaknya harus wajib ada nastar di toples gitu kalau lebaran. Tak hanya makanan utama, kue-kue basah dan kue kering juga menjadi pelengkap yang banyak diburu masyarakat. Untuk melihat proses pembuatannya, saya mendatangi salah satu pelaku usaha kue basah yang setiap Ramadan menerima banyak pesanan dari pelanggan. Saya akan liputan ke tempat produksi kue basah milik Teh Uti begitu di daerah Jakarta Timur. Lantas seperti apa ya keseruan saya membuat kue basah dalam menjelang Lebaran nanti? Nah, ini nanti mau diisi apa aja Teh Uti kalau boleh tahu? Ada lemper ayam, ada dadar gulung blueberry, ada singkong Thailand, ada sosis Solo, risol mayones, ada kue Pelaku usaha kue mengaku permintaan meningkat jelang Lebaran. Beragam kue pun diproduksi untuk memenuhi pesanan masyarakat. Teh Uti, Ya, kasih dong, ini kita mau bikin apa nih? mau bikin dadar gulung blueberry menggulung. Oke, Menggulung. kita mau bikin dadar gulung blueberry. Coba, gimana Teh caranya? Coba. Caranya begini, ambil untinya secukupnya ya Kak, Nah, secukupnya segini. kira-kira aja. Segini cukup. Ya terserah Kakak itu selera. Nanti customer Teh yang komen kalau Iya. kebikitan. Iya, sedang aja. Ya segini ya Teh ya, cukup ya. Ya, cukup. Oke, terus gulungnya gimana tuh Teh? Bentar. Sok. Nah, gulungnya. Tak hanya kuliner, bisnis parcel dan hampers juga turut meramaikan pasar Ramadan. Produk-produk ini kerap dijadikan hadiah atau bingkisan Lebaran bagi keluarga maupun rekan kerja. Macam buket, ada papan bunga mini, 3D frame yang isinya tuh pop up, kemudian ada 3D frame mahar, ada sewa hias seserahan juga buat yang mau nikah. Lalu juga selain itu ada punch needle, selain punch needle ada juga rajutan gitu. Jadi alhamdulillah ada berbagai macam craft gitu. Untuk secara penjualan parcel ya di The Grandis Craft sendiri ada peningkatan, namun bagi saya memang tidak terlalu signifikan, tidak terlalu besar, mungkin sekitar 5% dari tahun sebelumnya. Pengamat menilai, meningkatnya aktivitas usaha menjelang Ramadan dan Lebaran menunjukkan besarnya perputaran ekonomi musiman yang melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah. Aktivitas ekonomi UMKM itu kalau di musim haji itu, di musim Ramadan ya. Ramadan itu berkisar 40%, bisa mencapai 40% dibanding bulan normalnya. Bulan Ramadan itu aktivitasnya banyak sekali kan. Jadi semua UMKM itu hidup ya di seluruh
sektor UMKM, mulai dari makan minum sampai kepada fashion, sampai kepada pakaian dan sebagainya ya. Momentum Ramadan dan Lebaran pun menjadi kesempatan bagi banyak pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan. Dari dapur-dapur rumahan hingga bisnis hampers, berbagai usaha musiman ikut menggeliat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari raya.